Halo, apa kabar semua? Bertemu kembali di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim yang dilaksanakan di Glasgow atau sering disebut sebagai COP atau COP26. Nah, bagaimana teman-teman dapat melihat bahwa pertemuan tersebut nantinya berhasil atau tidak dengan berbagai kompleksitas aktivitas dan agendanya, namun bagaimana kita bisa melihat secara sederhana. Ada tiga hal kita bisa melihat keberhasilan dari pertemuan tersebut. Yang pertama adalah mengenai apakah akan disepakati mengenai target-target baru dari semua negara-negara yang ada di dunia untuk menjaga agar pemanasan global tidak mencapai 1,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, itu targetnya yang tadi. Yang kedua adalah bagaimana pedoman untuk melaksanakannya disepakati. Jadi targetnya disepakati, target baru disepakati, pedoman untuk mencapai target tersebut juga disepakati. Nah, itu dua hal menjadi penting untuk kita melihat keberhasilan dari pertemuan tersebut. Yang ketiga adalah janji dari negara maju untuk membantu negara berkembang dengan jumlah pendanaan tertentu. Nah, ini tiga hal yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dari pertemuan tersebut. Yang pertama, kenapa menjadi penting target-target baru? Karena selama ini apa yang sudah disampaikan dari seluruh negara, kalau di jumlah totalnya targetnya itu masih melampaui dari kuota emisi global. Jadi sebenarnya secara global itu kita punya kuota emisi agar tidak lebih dari batas itu, yaitu batasnya 25 gigaton seluruh negara di dunia. Batasnya maksimal itu kalau di jumlah. Kalau lebih dari itu, maka kita akan menghadapi pemanasan global yang dapat mencapai kenaikan suhu permukaan bumi lebih dari 1,5 derajat Celcius, dan itu yang kita hindari. Kemudian yang kedua adalah bahwa untuk melaksanakan itu, untuk mencapai target itu, maka perlu pedoman-pedoman gitu ya. Pedoman-pedoman melaksanakan bagaimana, terutama yang penting untuk disepakati adalah bagaimana negara satu dengan yang lain bekerja sama untuk mengurangi emisi global. Jadi masing-masing negara boleh bekerja sama untuk mengurangi emisi global, yang intinya tujuannya adalah kita bersama-sama seluruh negara di dunia untuk tidak melampaui 25 gigaton di tahun 2030 agar bumi ini aman untuk kita tinggali. Kemudian yang ketiga, pendanaan gitu ya. Jadi negara maju berjanji untuk membantu negara berkembang. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari laporan PBB juga menyatakan bahwa negara pengemisi terbesar itu secara cenderungnya adalah negara-negara maju, sedangkan yang mendapatkan dampak itu adalah negara-negara berkembang. Selain itu juga negara berkembang emisinya lebih rendah, negara maju emisinya lebih tinggi. Oleh karena itu ini menjadi penyeimbang bagaimana negara maju dan negara berkembang bekerja sama untuk mengatasi masalah kita semua, masalah bersama kita, yaitu menghadapi perubahan iklim. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video lainnya.